Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Kali ini Mimin akan menceritakan kelanjutan Donghua Nine Sons Martial God bagian 11. Namun tak bosan-bosannya Mimin ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk video dan alur cerita tidak sama. Jadi untuk videonya, hanya sebagai bumbu pemanis saja ya guys. Baiklah, supaya tidak berbasa-basi lebih lama lagi, langsung aja kita terobos ke ceritanya. Pada episode sebelumnya diceritakan, kediaman keluarga Ye diserbu 3 kekuatan besar dan nyaris dimusnahkan. Ye Tianpeng dan 7 tetua tumbang di hadapan Master Alam Surgawi. Saat keputusasaan memuncak, Ye Yunfei muncul, menyelamatkan mereka dengan pil spiritual, lalu membantai musuh, menewaskan pemimpin angin Yin dan menghancurkan 3 keluarga besar. Namun kemenangan belum usai, karena pasukan kekaisaran segera mengepung, memicu ancaman perang yang lebih mengerikan. Saat pertempuran besar hampir meledak, langit tiba-tiba terbelah oleh teriakan keras. Dari ujung jalan lain, sekelompok kecil sosok kuat melangkah masuk, aura mereka mengguncang udara. Energi alam surgawi berlapis-lapis menekan medan, membuat semua niat membunuh membeku. Di tengah mereka, seorang pemuda berbaju kuning berdiri tenang namun agung. Kehadirannya seperti matahari yang tak bisa ditatap langsung. Identitasnya terungkap seketika. Pangeran ketiga Kekaisaran. Tekanan kekaisaran menyapu kota bulan sabit seperti badai tak terlihat. Penguasa kota, para pejabat, hingga Xiao Wuhen sendiri tak mampu menahan gentar. Pasukan kekaisaran yang semula mengepung kediaman Ye segera ditarik mundur di bawah perintah lencana naga emas, meninggalkan debu dan keheningan yang mencekam. Ancaman pun sirna seketika. Nasib keluarga Ye berbalik drastis. Di hadapan reruntuhan dan darah yang belum mengering, pangeran ketiga berdiri bersama Ye Yunfei, mengakui hutang budi lama yang kini mengubah segalanya. Sementara keluarga Ye diselubungi harapan baru, Xiao Wuhen mundur dengan amarah terpendam, membawa dendam yang belum padam. Di bawah langit yang kembali tenang, badai berikutnya diam-diam mulai terbentuk. Di dalam rumah besar Ye, suasana masih dipenuhi sisa getaran pertempuran. Di luar aula, darah belum sepenuhnya kering, sementara pasukan keluarga Ye menyapu sisa-sisa kekuatan 3 keluarga besar hingga tuntas. Kota bulan bundar jatuh dalam keheningan mencekam. 3 keluarga besar musnah, para pemimpinnya tewas, dan hanya keluarga Ye yang berdiri sebagai penguasa tunggal. Di dalam aula, aura tenang namun berat menyelimuti ruangan. Pangeran ketiga dan rombongannya duduk berhadapan dengan Ye Yunfei. Sementara itu, penguasa kota Kongren masih berlutut di luar, gemetar di bawah bayang-bayang kekuasaan kekaisaran. Nasibnya tergantung pada satu kehendak. Penyelidikan racun mematikan yang hampir merenggut nyawa pangeran ketiga mulai mengarah pada pengkhianatan dari orang terdekat. Amarah kekaisaran terpendam, siap meledak. Di sisi lain, kepercayaan diri Ye Yunfei tampak tak tergoyahkan, seolah segala racun dan penyakit dunia hanyalah hal sepele baginya. Dalam waktu singkat, energi spiritual berputar di ruang samping. Aroma obat suci memenuhi udara. Saat Ye Yunfei kembali, sebuah pil roh tingkat 4 lahir di tangannya, mengejutkan semua yang hadir. Cahaya pil itu lembut namun dalam, memancarkan kekuatan yang melampaui nalar. Ketika pil itu diminum, energi hangat meledak seperti gelombang. Penyakit yang telah mengikat tubuh Xiao Cucu selama 2 tahun hancur seketika. Aura spiritualnya melonjak liar, mengguncang aula, dan dalam sekejap ia menembus tahap akhir alam bumi. Di tengah reruntuhan kota dan takdir yang berbalik arah, satu fakta terpahat jelas, Ye Yunfei bukan hanya penyelamat keluarga Ye, melainkan sosok luar biasa yang mulai menggetarkan seluruh kekaisaran Qin. Di aula kediaman Ye, cahaya spiritual yang lembut masih bergetar di udara. Xiao Cucu berdiri dengan tubuh yang telah pulih sepenuhnya. Penyakit aneh yang menyiksanya selama 2 tahun lenyap tanpa jejak, bahkan tingkat spiritualnya melonjak lebih tinggi dari sebelumnya. Aliran energi hangat menyatu dengan napasnya, menandai kelahiran kembali yang nyata. Semua perubahan itu berawal dari satu sosok, Ye Yunfei. Di balik pemulihan itu tersimpan luka lama racun dingin berelemen yin yang pernah menembus meridian, tertinggal diam-diam selama bertahun-tahun.
Kini, racun itu telah dihancurkan, dan bara dendam menyala pelan di hati Xiao Cucu. Di saat yang sama, angin takdir bergerak. Undangan dari Istana Kekaisaran datang bersama ambisi besar. Kompetisi alkimia di kota kekaisaran bukan sekadar ajang kemampuan, melainkan pertarungan sunyi para pangeran untuk merebut restu tertinggi. Sang pangeran ketiga menaruh harapan pada Ye Yunfei, seorang alkemis yang mampu mengubah nasib. Ye Yunfei memahami permainan kekuasaan itu, namun pikirannya melampaui istana. Ia melihat masa depan keluarga Ye. Dengan langkah tenang, ia menerima kerja sama tersebut. Kilau kristal roh memenuhi aula ketika cincin-cincin spasial berpindah tangan, imbalan besar, kepercayaan besar. Tak lama kemudian, rombongan istana dan Xiao Cucu meninggalkan kota, membawa janji akan pertemuan kembali di pusat kekaisaran. Hari yang sama, kota Bulan Bundar berguncang oleh kabar besar. Keluarga Qin, Xi, dan Lu runtuh sepenuhnya, lenyap menjadi sejarah. Seluruh kekayaan mereka berpindah tangan, dan keluarga Ye berdiri sendirian sebagai penguasa kota. Ketika Ye Tianpeng dan para tetua kembali, kejutan terbesar menanti. 1 juta kristal roh diserahkan sebagai fondasi masa depan keluarga. Kekayaan itu seperti hujan emas, menandai kebangkitan yang tak terbantahkan. Malam turun. Ye Yunfei kembali ke halaman kecilnya. Tubuhnya masih menyimpan sisa-sisa kelelahan akibat teknik terlarang yang ia gunakan dalam pertempuran besar. Ia menutup diri dalam pengasingan, menelan pil penyembuhan, menggerakkan 9 meridian yang. Energi panas mengalir deras, memperbaiki setiap luka, menyelaraskan darah dan tulang. Sehari kemudian, tubuhnya kembali sempurna. Hari-hari berikutnya dipenuhi aroma ramuan dan denting api alkimia. Ruangan itu berdenyut oleh panas tungku dan cahaya pil yang lahir satu demi satu. 3 hari berlalu sebelum pintu terbuka. Dari pengasingan itu, lahir bukan hanya pil, tetapi juga perubahan nasib seseorang. Xia Yue menerima pil pembentuk tubuh. Begitu pil itu bekerja, tubuhnya bergemuruh, tulang dan dagingnya ditempa ulang oleh energi murni. Ia tak lagi sama. Sebotol pil lain menyusul, disertai sebuah teknik kultivasi seni ilahi radang beku. Jalan baru terbentang di hadapannya. Dengan setiap napas, masa depannya berubah. Ia bukan lagi manusia biasa yang rapuh, melainkan seorang calon kultivator yang baru saja melangkah ke dunia yang lebih luas. Di bawah langit kota Bulan Bundar, keluarga Ye berdiri di puncak. Ye Yunfei melangkah ke depan dengan tenang, dan roda takdir mulai berputar menuju panggung yang lebih besar, ibu kota kekaisaran. Di halaman kecil keluarga Ye, udara masih dipenuhi sisa energi pil yang hangat. Xia Yue berdiri gemetar, menahan air mata yang hampir tumpah. Tangannya menggenggam botol ramuan seolah memegang takdirnya sendiri. Ye Yunfei menghentikannya dengan satu gerakan tenang, menahan bahunya agar tidak berlutut. Di bawah sentuhan itu, kegelisahan Xia Yue perlahan mereda. Ia menarik napas dalam-dalam, memaksa dirinya tegar. Tangis yang tertahan berubah menjadi tekad. Tak lama kemudian, Ye Yunfei meninggalkan halaman. Langkahnya mantap, punggungnya tegak, seolah seluruh dunia terbentang di hadapannya. Ia menuju Akademi Bulan Bundar, tempat kenangan lama menunggu. Dalam beberapa hari, ia akan pergi jauh, melapor ke sekte Tianyuan, menapaki perjalanan panjang menjelajahi dunia. Kota Bulan Bundar mungkin hanya akan menjadi bayangan masa lalu. Di dalam hatinya, terpatri sumpah dari kehidupan sebelumnya setelah ribuan tahun berdiri di puncak sebagai kaisar langit dan merasakan sunyi yang menggigit. Kini ia tak ingin kehilangan siapapun yang ia sayangi. Saat ia melangkah di jalan utama kota, suasana langsung berubah. Orang-orang berhenti, pandangan penuh kagum dan hormat tertuju padanya. Namanya menggema tanpa suara sosok yang mengalahkan Qin An dalam satu gerakan, yang menumbangkan pemimpin kelompok angin Yin. Di mata warga, Ye Yunfei bukan lagi manusia biasa, melainkan simbol kekuatan. Ia berjalan tenang di tengah lautan tatapan, memahami satu realitas dunia kultivator, kekuatan adalah hukum tertinggi. Gerbang Akademi Bulan Bundar terbuka. Begitu ia masuk, gelombang kehebohan langsung menyapu halaman. Para murid berkerumun, menutup jalan,
menatapnya dengan campuran kekaguman, iri, dan harapan. Dulu ia dicemooh sebagai yang tak berguna. Kini, namanya menjadi legenda hidup di antara para praktisi pemula. Di tengah keramaian itu, Ye Yunfei menemukan You Mu. Pemandangan itu membuatnya hampir tersenyum. You Mu dikelilingi beberapa pemuda yang menempel seperti bayangan. Dengan sikap santai, Ye Yunfei menyingkirkan You Mu ke samping. Di sana, tanpa banyak basa-basi, ia menyerahkan cincin spasial dan gulungan giok. Kristal roh, ramuan, teknik kultivasi, dan seni bela diri berpindah tangan, berat oleh makna dan harapan. Pesannya sederhana namun dalam, kekuatan diri adalah akar segalanya. Ia berharap, saat kelak kembali, You Mu bukan lagi pemuda biasa. Ye Yunfei meninggalkan akademi seperti datangnya tenang, namun meninggalkan riak besar. Ia kembali ke kediaman keluarga Ye, ke ruang dewan yang sibuk oleh perubahan zaman. Ayahnya dan 7 tetua tengah mengatur ulang nasib klan. Dengan ringkas, Ye Yunfei menyampaikan pengaturan masa depan Xia Yue dan You Mu. Jawabannya tegas dan tanpa ragu, Xia Yue diangkat menjadi keturunan langsung keluarga Ye, dan You Mu berada di bawah perlindungan penuh klan. Di saat itu, semakin jelas bahwa pusat keluarga Ye kini berporos pada satu nama. Kemudian, Ye Yunfei mengeluarkan ratusan botol ramuan. Cahaya berkilau memenuhi ruangan pil untuk pemulihan, terobosan, penguatan energi. Setiap botol adalah fondasi kebangkitan keluarga. Disusul 10 gulungan giok berisi teknik kultivasi dan seni bela diri tingkat tinggi, warisan berharga yang akan membentuk generasi berikutnya. Ye Tianpeng menerimanya dengan hening, sadar bahwa putranya telah melampaui batas pemahamannya. Namun keputusan paling dingin datang terakhir. 10 botol pil racun diletakkan di meja. Udara seakan membeku. Ini bukan sekadar ancaman, melainkan penetapan hukum baru. Semua kekuatan yang pernah tunduk pada keluarga Qin harus terikat pada keluarga Ye setia seumur hidup, atau lenyap tanpa sisa. Dengan satu langkah ini, seluruh kota Bulan Bundar berada di bawah satu penguasa tunggal. Akhirnya, sebuah kabar lain muncul. Di penjara keluarga Qin, ditemukan beberapa pemuda yang mengaku teman Ye Yunfei, datang mencarinya dan justru terjerat malapetaka. Di benak Ye Yunfei, beberapa wajah lama muncul, membawa senyum tipis ke sudut bibirnya. Takdir lama rupanya kembali berkelindan. Dengan satu anggukan tenang, Ye Yunfei memutuskan untuk menemui mereka sementara roda nasib terus berputar, semakin cepat menuju panggung yang lebih luas. Tak lama kemudian, beberapa pemuda dan pemudi digiring ke hadapan Ye Yunfei. Begitu pandangan mereka bertemu, ingatan lama seakan hidup kembali. Wajah-wajah yang muncul persis seperti yang telah ia duga. Wu Yuechan, Deng Qianqian, Tan Meng, Jia Zhao, dan In Ji. Cahaya kelegaan dan kegembiraan terpancar dari mata mereka, bercampur dengan rasa malu yang belum sepenuhnya sirna. Mereka datang ke kota Bulan Bundar dengan satu tujuan, mencari Ye Yunfei. Namun takdir berkelok tajam. Baru menginjakan kaki di kota, mereka terjerat nasib buruk, ditangkap Qin Xiong, dan dilempar ke ruang bawah tanah keluarga Qin. Hari-hari gelap itu meninggalkan luka batin, tetapi kini semuanya telah berakhir. Keluarga Qin telah musnah, dan bayang-bayang penindasan ikut lenyap bersama darah dan api kehancuran. Di hadapan mereka berdiri Ye Yunfei yang berbeda dari terakhir kali mereka lihat. Aura spiritualnya padat dan dalam, napasnya stabil seperti gunung. Beberapa hari lalu, ia masih berada di tahap penyempurnaan tubuh. Kini, energi alam bumi mengalir jelas di sekelilingnya, membuat udara di ruangan terasa lebih berat. Perubahan itu mengejutkan mereka semua, sebuah lompatan yang terasa mustahil bagi orang biasa. Hari itu berlalu dengan tenang. Ye Yunfei meluangkan waktu bersama kelima murid sekte Zhenchang, membiarkan keakraban lama menghangat kembali. Saat perpisahan tiba, ia menyerahkan masing-masing dari mereka sebuah pil spiritual tingkat 4. Kilau pil itu seperti bintang kecil di telapak tangan, memancarkan aura yang dalam dan murni. Bagi mereka, hadiah itu jauh melampaui harta apapun, bahkan para tetua sekte pun belum tentu memilikinya. Perjalanan penuh aib dan bahaya itu akhirnya terbayar dengan anugerah luar biasa.
Setelah mereka pergi, halaman kembali sunyi. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah dan dedaunan. Ye Yunfei menatap kejauhan. Waktunya telah tiba. Ia harus meninggalkan kota bulan bundar dan melapor ke sekte Tianyuan, menuju pegunungan Tianyuan yang legendaris. Perpisahan dengan ayahnya berlangsung singkat namun berat. Dalam diam, ikatan ayah dan anak terasa lebih kuat dari kata-kata. Setelah itu, Ye Yunfei singgah ke Lingzhenfang, menimbun ramuan spiritual sebagai bekal perjalanan. Kota yang pernah menjadi panggung kebangkitannya kini perlahan ia tinggalkan di belakang. Di jalan besar di luar kota, Ye Yunfei berkuda sendirian. Kota bulan bundar semakin mengecil di belakangnya, hingga akhirnya lenyap di balik cakrawala. Malam dan siang silih berganti. Ia menempuh perjalanan panjang di bawah bintang dan bulan, merasakan kembali keterbatasan tubuh fana. Dulu, sebagai kaisar langit, jarak hanyalah ilusi. Kini, setiap langkah adalah nyata, setiap hari adalah ujian kesabaran. 3 hari kemudian, pegunungan Tianyuan menjulang di hadapannya. Kabut tebal menyelimuti puncak-puncak gunung, pepohonan purba berdiri kokoh, bebatuan raksasa tersebar alami, dan aroma tanaman obat memenuhi udara. Bangau terbang melingkar di langit, sementara makhluk-makhluk spiritual sesekali menampakkan diri. Seluruh kawasan memancarkan aura suci, seolah terpisah dari dunia fana. Dengan satu pandangan tajam, Ye Yunfei menangkap rahasia di balik kemegahan itu. Di bawah tanah, sebuah garis le kecil mengalir, menjadi sumber melimpahnya energi spiritual. Inilah fondasi sejati sekte Tianyuan, alasan mengapa tempat ini cocok menjadi tanah suci kultivasi. Senyum tipis muncul di wajahnya, potensi besar terbentang di hadapan mata, meski untuk saat ini ia memilih menahan diri. Tak lama kemudian, ia tiba di gerbang gunung. Kabut berputar perlahan, aura keberuntungan menari di udara. Sebuah prasasti batu setinggi puluhan meter berdiri kokoh, dengan 3 aksara kuno terukir dalam-dalam, sekte Tianyuan. Tekanan tak kasat mata menyelimuti area itu, menandai batas antara dunia luar dan inti kekuatan sekte besar. Di balik gerbang, ketegangan tersembunyi tengah bergolak. Nama Ye Yunfei telah menjadi bisikan yang memecah ketenangan sekte seorang murid baru yang belum menginjakkan kaki, namun sudah mengguncang keseimbangan lama. Saat itu, dari kejauhan, sosok seorang pemuda muncul di jalur gunung, melangkah mantap menuju gerbang. Kabut bergetar pelan, takdir pun mulai mengetuk pintu sekte Tianyuan. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak dari awal sampai akhir video ini. Dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin.